Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Mrs. Lita hari ini dalam pelajaran Bahasa Sunda. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mrs. Lita berharap insya Allah anak-anak selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, apakah anak-anak sudah siap? Dia siapkan bukunya, buku paketnya, buku tulisnya, serta pensilnya atau pulpennya. Kalau sudah siap, kita akan mulai ya anak-anak. Alhamdulillah, kami dalam keadaan sehat, Mrs. Lita. Selamat bertemu lagi. Kami sudah siap untuk belajar bahasa Sunda hari ini. Betul begitu teman-teman? Baiklah anak-anak, kalau semuanya sudah siap, coba buka halaman 25. Ya, di situ bagian 5 ada nyusun kalimat alasan. Artinya menyusun kalimat alasan ya. Nah, di bahasa Indonesia itu mungkin kalian sudah belajar. Apa itu kalimat alasan? Itu karena, sebabnya ya. Itu kalimat alasan. Sama di bahasa Sunda juga ya. Nah, lihat contohnya nomor 1. Dadan teu ka sakola. Dadan gak ke sekolah. Dadan udur yang B-nya. Dadan sakit. Terus digabung. Dadan teu ka sakola kumargi udur. Ya, di situ begitu ya. Artinya di situ adalah Dadan tidak ke sekolah karena sakit ya. Dadan teu ka sakola kumargi udur. Jadi artinya kumargi di sini adalah karena ya. Kenapa dipakai kumargi? Karena kumargi itu pemakainya halus ya. Di sini ada penggunaan kata-kata udur ya. Nah, udur di sini itu adalah sakit. Sakit itu udur di sini adalah lebih halus pemakaiannya. Ada kata-kata yang lebih kasar daripada udur, yaitu gering ya. Ya, misalnya bisa Dadan teu ka sekolah kumardi gering. Nah, gitu kan ya. Tapi karena dia memakai udur, makanya dipakai kumargi. Nah, di situ tadi terlihat ya, setelah disatukan subjeknya dan digabungkan keduanya ya, dan dipakai kalimat alasan, itu menjadi Dadan teu ka sakola kumargi udur ya. Nah, Dadan nggak ke sekolah, Dadan tidak ke sekolah karena sakit. Sampai di sini ada yang kurang mengerti? Tanyakan kalau tidak mengerti ya. Soalnya Mrs. Sita tahu bahasa Sunda, kalian baru mendapatkannya. Jadi ditanyakan kalau yang tidak mengerti. Mrs. Sita, saya mau bertanya. Tadi kan kata Mrs. Lita itu kumargi itu alasan untuk kata-kata yang halus ya. Maksudnya yang lebih halus. Berarti nanti ada kata-kata yang lebih kasar ya Mrs. Lita ya. Dalam bahasa Sunda ya. Apakah betul begitu Mrs. Lita? Ya, pertanyaan bagus Aisyah. Memang nanti ada kata-kata alasan lain ya. Coba anak kita sekarang lihat di nomor 2 ya. Di nomor 2 itu ada contoh Wawan kaberangan ka sakola ya. Itu artinya Wawan kesiangan ke sekolah. Nah, yang B-nya Wawan imahna jauh. Wawan rumahnya jauh.
Ketika digabungkan atau alasannya menjadi Wawan kaberangan ka sakola lantaran imahna jauh. Wawan kesiangan ke sekolah karena rumahnya jauh. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ya. Di situ ada penambahan kata lantaran. Kenapa tidak memakai kumargi juga? Ya lantaran di sini karena di sini lebih kasar ya lantaran. Makanya memakai lantaran. Apa yang lebih kasar? Nih, di sini ada Wawan kaberangan. Kaberangan itu kalau lebih halusnya itu bisa kasiangan. Atau di situ juga Wawan imahna jauh. Di situ lebih halus dari imahna adalah bumina. Makanya dia tidak memakai kumargi ya. Makanya dia memakai lantaran. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang kumargi dan lantaran. Saya Mrs. Lita. Jadi kalau misalnya kaberangan diganti dengan kasiangan atau imahna diganti bumina itu memakai kumargi. Misalnya gini, Wawan kasiangan ka sakola, kumargi bumina jauh. Begitu Mrs. Lita? Wow, bagus sekali Aisyah. Pertanyaan yang bagus dan jawaban yang bagus ya. Betul kata Aisyah, misalnya kaberangan diganti dengan kasiangan dan imahna diganti dengan bumina, itu kan bumina dan kasiangan itu lebih halus ya. Jadi betul kata Aisyah tadi memakai kumargi, jadi tidak pakai lantaran lagi. Wawan kasiangan ka sekolah, kumargi bumina jauh. Begitu juga dengan nomor 1 tadi ya. Dadan teka sekolah, dadan udur. Nah, kalau udurnya diganti gering itu memakai lantaran ya, lebih kasar. Dadan teka sekolah lantaran udur. Seperti itu. Sudah mengerti sampai di sini? Maaf ya anak-anak, tadi salah Mrs. Lita. Yang dadan teka sekolah, dadan udur. Yang kalau udurnya diganti dengan gering, itu memakai lantaran. Menjadi dadan teka sekolah, lantaran gering. Seperti itu ya. Dadan tidak ke sekolah karena sakit. Nah, sampai di sini sudah mengerti semuanya? Insya Allah anak-anak sudah mengerti ya. Alhamdulillah Mrs. Lita, kita semua sudah mengerti. Untuk sekarang tugasnya yang mana ya Mrs. Lita ya? Alhamdulillah kalau semua sudah mengerti. Baiklah anak-anak, untuk tugasnya sekarang anak-anak lihat halaman 23 dan 24. Di situ ada 10 soal merubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Itu 5 soal kemarin sudah dijelaskan minggu yang lalu ya untuk kalimat aktif. Jadi hari ini tidak dijelaskan lagi, baru tugasnya dikerjakan ya. Dan halaman 25 bawahnya yang tadi dijelaskan dari Mrs. Rita yang nyusun kalimat alasan itu pigawe cara contoh. Di situ juga ada 10 soal. Anak-anak boleh milih 5 soal dari 10 soal yang disediakan. Oke anak-anak? Baiklah anak-anak, alhamdulillah semuanya sudah mengerti. Sampai di sini dulu pelajaran bahasa Sunda hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan dalam materi yang lain ya. Sepertinya kita latihan ulangan lagi untuk materi yang telah diajarkan minggu-minggu yang lalu ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan seperti biasa ya. Dikumpulkan lewat foto aja ke Mrs. Rita ya. Sampai di sini dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mrs. Rita atas pelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi Mrs. Rita minggu depan.